1. Definisi dan tujuan dana kas kecil. Dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk pengeluaran operasional rutin yang kecil dan mendadak. Tujuannya untuk mempercepat transaksi kecil tanpa melalui prosedur kas besar. 2. Prosedur pengisian ulang. Pengisian ulang dilakukan dengan membuat laporan pengeluaran kas kecil yang sudah digunakan, lalu meminta dana penggantian ke bagian keuangan. 3. Dokumen yang disiapkan. Bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, atau nota yang sah sebagai bukti pengeluaran. 4. Cara pencatatan. Setiap pengeluaran dicatat di buku kas kecil, mencatat jumlah uang yang dikeluarkan, keperluannya, dan sisa saldo. 5. Jenis pengeluaran. Pengeluaran kecil seperti biaya transportasi, alat tulis kantor, makanan ringan untuk rapat, atau keperluan mendesak lainnya. 6. Pentingnya batas maksimal. Untuk menghindari penyalahgunaan dana, menjaga kontrol keuangan, dan memastikan pengeluaran tetap efisien. 7. Resiko pengelolaan buruk. Resiko kehilangan uang, penyelewengan, dan kekacauan dalam laporan keuangan, mengatasinya dengan prosedur kontrol internal yang ketat dan audit rutin. 8. Cara rekonsiliasi. Membandingkan saldo kas kecil yang tercatat dengan jumlah fisik uang yang ada serta bukti-bukti pengeluaran untuk memastikan tidak ada selisih. Pengisian dana kas kecil ketika sudah menipis dilakukan melalui proses yang disebut replenishment. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya dilakukan untuk mengisi kembali dana kas kecil. 1. Pengumpulan bukti pengeluaran. Semua bukti transaksi atau kwitansi dari pengeluaran yang telah dilakukan menggunakan dana kas kecil dikumpulkan. Ini penting sebagai dasar pengisian ulang dana. 2. Perhitungan pengeluaran. Jumlah total pengeluaran selama periode tertentu dihitung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sudah dikumpulkan. 3. Pembuatan laporan pengeluaran. Buat laporan yang merinci semua pengeluaran kas kecil, biasanya dalam bentuk form kas kecil yang diisi secara rinci sesuai dengan transaksi yang dilakukan. 4. Permohonan pengisian ulang. Setelah laporan pengeluaran dibuat, ajukan permohonan pengisian ulang dana kas kecil ke bagian keuangan atau pihak yang bertanggung jawab. 5. Pengisian kembali kas kecil. Bagian keuangan akan mengisi ulang dana kas kecil sesuai jumlah pengeluaran yang telah dilaporkan. Jumlah yang ditambahkan ke kas kecil biasanya akan disesuaikan dengan limit atau saldo awal kas kecil. 6. Penyimpanan dokumen. Setelah pengisian ulang selesai, dokumen-dokumen seperti bukti pengeluaran dan laporan harus disimpan untuk keperluan audit dan dokumentasi. Metode impres dan fluktuasi adalah dua metode yang digunakan dalam mengelola kas kecil, termasuk dalam usaha alat tulis kantor atau ATK. Berikut penjelasan masing-masing metode dalam konteks usaha ATK. 1. Metode impres. Metode impres menetapkan jumlah tetap untuk kas kecil. Dana ini digunakan untuk kebutuhan operasional harian seperti membeli barang-barang ATK atau kebutuhan mendesak dan diisi ulang. 2. Metode fluktuasi. Metode fluktuasi tidak menetapkan jumlah tetap untuk kas kecil. Saldo kas kecil naik dan turun sesuai dengan kebutuhan operasional. Pengisian kembali kas kecil hanya dilakukan ketika saldo sudah hampir habis, bukan untuk mengembalikan ke jumlah tetap. Metode impres dan fluktuasi adalah dua cara untuk mengelola pengeluaran dan pengisian ulang kas. 1. Metode impres. Saldo awal sebesar Rp500.000, pengeluaran sebesar Rp280.000, dan pengisian ulang sebesar Rp280.000. Penjelasan. Metode ini menggunakan saldo awal dan setelah pengeluaran.
Saldo kas dihitung ulang dengan menambahkan pengisian ulang. Perhitungan, saldo setelah pengeluaran sebesar Rp500.000 dikurangi Rp280 sama dengan Rp220.000. Saldo setelah pengisian ulang Rp220.000 ditambah Rp280.000 sama dengan Rp500.000. 2. Metode fluktuasi. Saldo awal Rp500.000, pengeluaran Rp280.000, pengisian ulang Rp300.000. Metode ini memperhitungkan fluktuasi saldo kas dengan pengisian ulang yang lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran. Saldo kas akan berubah berdasarkan pengeluaran dan pengisian ulang yang dilakukan. Perhitungannya, saldo setelah pengeluaran Rp500.000 berkurang Rp280.000 menjadi Rp220.000. Setelah pengisian ulang, Rp220.000 bertambah Rp300.000 menjadi Rp520.000. Perbandingannya, metode impres menghasilkan saldo akhir yang tetap di Rp500.000 setelah pengisian ulang. Metode fluktuasi menghasilkan saldo akhir yang lebih tinggi, yaitu Rp520.000 karena pengisian ulang yang lebih besar. Kesimpulannya, metode impres menjaga kestabilan saldo, sedangkan metode fluktuasi mencerminkan perubahan yang lebih dinamis sesuai dengan pengeluaran dan pengisian ulang yang terjadi.